kehadiran Bapak Menko dan Ibu Menteri ini kenapa tidak disumpah? Mungkin ada pertanyaan itu. Beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana pada waktu dilantik menjadi menteri melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini. Kemudian yang kedua begini, Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu. Yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon, itu cawe-cawenya kepala negara. Cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok, karena Presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena Presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Kenapa kita panggil? Itu karena begini, dalil pemohon mengatakan keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres. Itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian keterlibatan ASN, TNI, Polri yang tidak netral. Ada sangkaan, dugaan PJ Gubernur, Bupati, Wali Kota yang PJ itu juga ikut bermain di situ. Sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang massa, dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral. Tapi ternyata dari berbagai diskusi, bansos itu elektoral lebih berkaitan, dalam persidangan ini muncul, lebih berkaitan dengan elektoral pada pileg legislatif. Ini Bu Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sebetulnya ada, yang mencantumkan list perjalanan presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya. Karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah, itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah, kalau ini kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami, apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah, tolong kita dibantu ini oleh 4 menteri ini berkaitan dengan ini. Itu yang pertama. Masih berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja? Pak Menko dan Ibu Menteri, ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon. Bu Mensos, mohon maaf saya lagi. Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Ada, Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu Kementerian Sosial, Bapak. Oke, terus habis setelah Ibu jadi Menteri digeser ke Kepala Badan Pangan Nasional. Bapak. Mungkin Gimana? Saya perlu jelaskan. Ya, itu perlu dijelaskan supaya clear. Jadi begini, Pak, waktu itu sebetulnya diberikan kepada Kemensos. Tapi saat itu karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020 ada temuan BPK bahwa ada dispute harga karena kita menggunakan harga CBP. Kemensos menggunakan harga CBP. Tapi kemudian saya tidak tahu di lapangannya. Saya menerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa BPK nanyakan, kenapa milih harga CBP, kenapa bukan HET? Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian ternyata nggak bisa, harus menggunakan
dana CBP. Akhirnya kami pun tidak mau karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan dana menggunakan harga CBP, saya sampaikan begitu. Oke. Jadi karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang Ya, menyatakan keberatan, ya, terus betul. kemudian oleh Bapak Presiden digeser ke penanganannya Kepala Badan. Saya Nasional. tidak tahu, mohon maaf, saya tidak tahu Oke. kemananya. Mungkin Ibu Menteri Keuangan tahu atau Pak Menko Ekwin? Yang mulia Bapak Arief, waktu bantuan sosial dalam bentuk beras itu dieksekusi dulu, ada juga keluhan mengenai kualitas beras. Karena itu biasanya yang menjadi masalah teknis, beras yang sudah lama ada di Bulog disampaikan dan kualitasnya sudah tidak bagus, sehingga menimbulkan persoalan reputasi bagi pemerintah. Pada saat peralihan menjadi bantuan dalam bentuk cash itu dilakukan untuk PKH dan kemudian bantuan pangan sembako, tapi dalam hal ini diberikan tetap tanpa dalam bentuk beras atau in kind, tapi cash kemudian untuk menciptakan perputaran ekonomi di masing-masing daerah. Sedangkan yang Bapanas itu dibentuk tahun 2022 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 mengenai pangan, ketahanan pangan. Itu tujuannya memang cukup luas, kalau tadi saya sampaikan di dalam presentasinya, termasuk di dalamnya adalah stabilisasi dari harga pangan, namun tidak hanya dari sisi harga, tapi juga pengadaan dan juga jumlah stok, distribusi, dan bahkan antar daerah. Bapanas sebetulnya mandatnya 11 komoditas untuk masalah ketahanan pangan. Namun untuk tahap yang pertama karena baru dibentuk tahun 2022, fokusnya hanya 3, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Nah, untuk yang beras ini tentunya begitu masuk masalah ada El Nino, jumlah kurang, makanya koordinasi Bapanas dengan Bulog mengenai pengadaan beras bisa dari dalam dan dari luar negeri apabila jumlah stoknya tidak ada atau tidak mencukupi. Demikian. Ya. Jadi memang itu dibuat di dalam rangka ketahanan pangan termasuk nasional, stabilisasi harga. Salah satu aktivitasnya memang bisa memberikan bantuan pangan kepada kelompok tidak mampu. Itu sebagai salah satu aktivitas, tapi fokusnya sebetulnya adalah untuk stabilisasi harga dan untuk ketahanan pangan. Oke, terima kasih Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Sosial. Terima kasih. 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju menghadiri sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK, Jakarta pada Jumat 5 April 2024. Hakim Konstitusi menghujani 4 Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan sejumlah pertanyaan. Hal ini terjadi dalam forum sidang perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi pada Jumat 5 April 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK, Muhadjir Effendi, Menteri Sosial atau Mensos, Tri Risma Harini, dan Menteri Keuangan atau Menko, Sri Mulyani. Mereka hadir atas permintaan MK untuk menjelaskan terkait realisasi bantuan sosial atau bansos yang ditudingkan sebagai alat politik Presiden Jokowi untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hakim Konstitusi Arief Hidayat memulai forum pertanyaan dari majelis, mengalamatkan pertanyaan pada Mensos Risma. Arief menanyakan terkait potensi cawe-cawe Presiden Jokowi dalam penyaluran bantuan tersebut. Salah satunya terkait perubahan kepala Bulog.
kita mengenal lembaga Kementerian Sosial atau Kemensos. Ada kemudian kaitannya dengan Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Ada Kepala Bulog. Pada saat-saat kritis saya baca, Kepala Bulog diganti. Ada faktor apa yang melatar belakangi? Kata hakim yang berlatar belakang akademik dari Universitas Diponegoro itu. Sesi pernyataan kemudian dilanjut oleh Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih. Hakim yang juga akademisi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM itu bertanya pada Mensos Risma terkait urgensi bansos yang disebarkan kepada masyarakat. Seberapa besar resiko sosial yang terjadi di 2023, kemudian yang diperkirakan akan terjadi di 2024. Sehingga kemudian ada kenaikan perlindungan sosial atau Perlinsos itu sekitar 50 triliun rupiah. Setelah Eni, Hakim Konstitusi Arsul Sani kemudian bertanya pada Menko Muhajir dan Airlangga terkait lembaga dan kementerian apa saja yang menjalankan program bansos. Saya mohon penjelasan Menko PMK dan Perekonomian agar lembaga dan kementerian mana saja yang jalankan fungsi tugas untuk Perlinsos dan utamanya bansos, paparnya. Karena ini agar jelas, karena selama ini terkesan seolah yang manfaatkan Perlinsos itu partainya yang terasosiasi dengan 02. Padahal Perlinsos bansos ini juga ada di kementerian yang menterinya terasosiasi paslon lain. Setelah Arsul, sesi pertanyaan dilanjutkan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah. Hakim asal Universitas Hasanuddin itu bertanya pada Menko Muhajir dan Mensos Risma soal bagaimana pengendalian kebijakan bansos itu dijalankan. Kita bertanya, bagaimana kinerja tim pengendali, apakah selama 2023 sampai 2024 ini, sampai Maret, apakah ada persoalan dalam penyaluran yang berkaitan dengan anggaran Perlinsos ini? Kan pengelola koordinator 496,8 triliun rupiah itu. Guntur juga bertanya kepada Menko Sri Mulyani terkait bagaimana proses refocusing anggaran dilakukan. Apakah dari kementerian dan lembaga atau KL, lalu refocusing atau sebaliknya? Atau refocusing dulu, baru yang mana yang jadi target, kemudian ke KL, simpan blokir anggaran, tambahnya. Hakim Konstitusi Ridwan Mansur kemudian melanjutkan sesi pertanyaan dengan menanyakan peran beberapa aparatur negara dan juga menteri-menteri dalam penyaluran dan pendistribusian bansos, yang mana dicurigai adanya keterlibatan aparat untuk menggenjot suara paslon tertentu. Saya kaitkan dengan fungsi dari Kementerian PMK, antara lain yang ketiga melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan, kemudian pengelolaan penanganan isu terkait PMK, kemudian pengawalan terhadap program prioritas nasional yang berkaitan dengan kebijakan yang diputuskan Presiden, jelasnya. Kemudian, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pancastakifuk bertanya terkait rapat kerja atau raker antara Komisi 8 DPR RI dengan Kemensos terkait penyaluran bansos El Nino. Apakah dalam ratas hilangnya BLT El Nino di Kemensos, ini perlu konfirmasi harus relevan fakta persidangan dengan hal ini, tanyanya.